Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi wasala min nurihi wujudul kainat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, semoga malam ini kita tetap ditakdirkan dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita hadir di rumahnya Allah ini adalah benar-benar ingin berjumpa dengannya, ingin mendapat ridha dan ingin berjumpa dengannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga dengan pengajian ini Allah memberikan ilmu, hikmah, Allah membukakan pemahaman yang membuat kita semakin rindu dan cinta kepadanya, membuat kita semakin patuh, tunduk dan pasrah kepadanya, sehingga bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya salat, ruku dan sujud di hadapannya, karena merasa sedang berhadapan dengannya. Semua ilmu tujuannya satu. Ilmu apapun tujuannya hanya satu, yaitu mengenal Allah. Maka orang yang berhasil dalam belajarnya, mencari ilmunya adalah ketika dia menemukan Allah, mengetahui dan mengenal Allah. Di atasnya ilmu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita bisa sampai ke derajat merasa diawasi oleh Allah. Merasa tidak merasa Allah tetap mengawasi, cuma kadang-kadang kita nggak merasa, itu bahayanya. Orang sholat berhadapan dengan Allah pasti, tapi kebanyakan kita nggak merasa berhadapan dengan Allah. Nah, itulah kebodohan kita di situ. Merasa berdiri sendiri. Orang sholat itu tidak berdiri sendiri, dia sedang bercakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang baik, kita lanjutkan kajian kita ya, yang sudah ini kalau tidak salah pertemuan ke 18 atau 19. Kita sampai di halaman 23, bab terakhir, penutup bab 4, yang teks Arabnya di halaman 14 akhir, di bagian bawah itu, karena nanti kita akan masuk ke bab 5 yang halaman 15, itu yang teks Arabnya ya. Kalau terjemahan halaman 23. Kemarin terakhir kita bahas, ini masih tentang nafsu ya. Jadi cerita kemarin masih ingat nggak? Sayyidina Yahya ibn Zakaria, Nabi Yahya bertemu iblis. Kira-kira kalau bapak bertemu iblis ngapain? Selfie. Ini sekarang apa-apa selfie. Ketemu siapa selfie. Ketemu kiai bukan minta doa, bukannya nyari ilmu, minta foto. Itu nggak jelas tuh sanadnya. Nggak ada dulu itu minta foto sama kiai itu bid'ah dhalalah itu. Nggak jelas tujuannya apa.
Sudah. Kemarin tentang Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ketemu iblis. Lalu iblis pakai apa itu? Rantai gitu. Ada banyak bergelantungan di bajunya itu. Anggaplah begitu ya. Jadi banyak gantung-gantungan apa bergelantungan itu perhiasan. Terus kata Nabi Yahya, "Itu apaan sih? Pakai rantai-rantai begitu segala." Kata iblis, "Wah, ini peluru saya ini. Ini namanya syahwat. Ini banyak ini syahwat ini bergelantungan. Syahwat inilah yang aku pakai untuk menipu anak cucu Adam. Oh, ini peluru ampuh saya ini. Syahwat-syahwat inilah, syahwatlah yang aku gunakan untuk menjatuhkan, mencelakakan seluruh anak cucu Adam. Termasuk dulu Nabi Adam itu jatuh karena syahwat, ingin makan. Hati-hati. Jadi kalau mungkin sekarang ya Nabi Adam sama Hawa, ini kalau cerita sekarang, Hawa, Nabi Adam pengantin baru jalan-jalan, lihat warung. Allah sudah bilang jangan mampir di warung itu. Namanya istri kan, warung bagus kayaknya warungnya tuh enak makanannya. Mampir padahal dilarang. Akhirnya makan ya jatuh. Hati-hati ya, ajakan istri makan tuh hati-hati. Dulu Nabi Adam tuh jatuh gara-gara dipanggil makan istrinya. Saya ulangi ya, dulu Nabi Adam jatuh gara-gara diajak makan istrinya. Akan dapat nanti, akan dibaca sebentar. Nah, kata iblis, "Wah, ini nafsu namanya. Nafsu inilah yang aku gunakan untuk mencelakakan anak, untuk menipu anak cucu Adam." Kata Nabi Yahya, "Termasuk saya ya? Emang saya juga ada di situ. Bagian saya ada nggak di situ?" Kata iblis, "Enggak lah. Kalau sampean kan nabi. Kalau nabi kan ya spesial lah. Ini untuk orang-orang biasa. Berarti saya selamat. Berarti saya bebas ya?" Kata Yahya. "Ya bebas. Tapi pernah sekali." Kata iblis, "Pernah sekali aku menjatuhkan panjenengan ya, Anda." "Oh, kapan?" Kata iblis, "Kamu itu kemarin pernah sekali ya. Kamu enak makan itu, lahap sekali, terus saya goda untuk makan sampai kenyang. Dan karena kamu kenyang, pada malam itu kamu berasa berat sholat malam. Karena kenyang, kamu terasa berat sholat di malam hari. Ya belum sholat isya, dulu belum ada sholat isya. Pokoknya sholat malam lah." Wah, ternyata Nabi Yahya pernah sholat malamnya agak males karena kekenyangan. Sekali doang. Kata iblis, "Malam itu aku mengalahkanmu." Apa kata Nabi Yahya? "Demi Allah, saya tidak akan pernah kenyang lagi selamanya." Gitu. Bersumpah Nabi Yahya, "Aku bersumpah mulai hari ini aku tidak akan pernah kenyang lagi. Karena aku sudah tahu ternyata itu senjata iblis." Terus apa kata iblis? "Aku bersumpah aku nggak akan ngasih tahu siapapun setelah Anda. Aku nggak mau ngasih tahu ini lagi, nggak mau membocorkan apa jurus saya ini tentang nafsu perut. Cuma karena sudah terlanjur diceritakan ya akhirnya bocor dan kita tahu. Padahal iblis ini nyembunyiin, Pak. Nggak mau. Mungkin kalau iblis sekarang lihat pengajian ini sebel juga ke saya. Ini sudah saya sembunyiin malah disampaikan lagi dijannatin. Nggak apa-apa lah, biarin iblis marah-marah. Musuh kita kok. Cuma kalau iblis menyerang saya, ya bapak-bapak harus bantu saya. Oke, kita lanjut ya. Kisah terakhir nih. Kisah terakhir di halaman 23 itu terjemahan paling bawah. Hukiya Aidon, dikisahkan juga, ini kisah yang lain, an Yahya bin Zakaria, dari Yahya, sama Nabi Yahya bin Zakaria juga. Jadi Nabi Yahya ayahnya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Yahya ini
punya cerita lagi. Annahu, sesungguhnya Nabi Yahya, syabi amarratan min khubzi syairin, pernah suatu ketika kenyang dengan roti, ya roti gandum, roti yang bagus lah, roti yang enak. Kenyang dengan roti. Fanama tilkal lailah, lalu beliau dalam kekenyangan itu tidur pada malam itu dalam keadaan kenyang. Anwirdihi, dia ketiduran meninggalkan wiridnya. Jadi biasa kan, oh ini wirid nih, kita kan ketinggalan isya jangan. Kalau Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini ketiduran kenyang karena makan roti, kenyang tidur, lupa wiridnya. Kalau kita kan lupa sholat isya aja, wirid aja ini padahal. Nah, dia ketiduran, fa'auhallahu ta'ala ilaih, dalam tidurnya itu Allah memberikan wahyu kepadanya. Ya Yahya, kata Allah, wahai Yahya. Oh, ini pertanyaan yang ya Allah bisa menembus batin. Coba Pak, pertanyaan dong. Jadi Nabi Yahya ketiduran, gak sengaja loh ya, karena kenyang ketiduran, gak sengaja ketinggalan wiridnya. Lalu Allah bertanya dalam tidurnya tuh. Apa kata Allah? Ya Yahya, wahai Yahya, hal wajadta daran hiya khairul laka min dari. Kamu sudah punya rumah lebih baik dari rumah saya ya? Sampean sudah punya tempat yang lebih baik daripada tempat aku ya? Padahal cuma lupa wirid. Allah bertanya, kamu udah punya rumah atau tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal aku? Apa rumahku? Awajatta jiwaran khairul laka min jiwari. Kamu sudah punya jiwar itu majelis lah. Kamu sudah punya majelis yang lebih baik daripada majelis. Kamu sudah punya teman yang lebih baik daripada aku ya. Coba. Jadi seolah-olah Allah bilang, kamu makan roti sampai kenyang, sampai lupa wirid. Emang roti itu sudah lebih baik, lebih kamu suka daripada aku? Apa sudah ada yang lebih kamu sukai selain aku? Wa izzati wa jalali, kata Allah, demi Allah bersumpah, demi keagunganku dan kebesaranku, demi ya kekuasaanku dan kebesaranku, ini kata Allah ya. Lau ittala'ta 'alal firdaus, wahai Yahya, seandainya engkau pernah melihat surga Firdaus, wa tala'ta 'ala jahannam itla'atan, lalu engkau pernah melihat neraka Jahannam. Seandainya kamu wahai Yahya pernah melihat surga Firdaus sekali aja dan sudah pernah melihat neraka Jahannam sekali saja, labakaitas sadida, kamu pasti menangis senangis-nangisnya sampai mengeluarkan nanah, badlad dumu', yang menggantikan air matamu. Jadi kata Allah, Yahya, seandainya kamu pernah melihat surga Firdaus atau melihat Jahannam sekali saja, maka kamu akan terus menerus menangis sampai yang keluar bukan lagi air mata tapi nanah. Walalabistal hadida badalal masuh, dan kamu pasti akan memakai besi bukan lagi memakai kain. Itu saking takutnya. Jadi kita Pak, seandainya pernah melihat Jahannam, gak akan pernah ketawa, dan kita akan terus menangis sampai yang keluar bukan air mata tapi nanah, andai kata pernah melihat. Dan kita akan saking takutnya gak pernah pakai baju kain lagi, tapi pakai baju besi. Saking dahsyatnya seandainya pernah melihat Jahannam, karena takutnya tersiksa.
Orang kan kalau takut Pak, kalau takut itu kadang-kadang perlakuannya aneh-aneh. Ya. Coba kalau orang ketakutan, itu kadang-kadang pagar yang tinggi itu bisa diloncatin. Orang takut itu kadang-kadang ajaib tuh. Nah, kata beliau gitu, seandainya kita takut, kita akan pakai baju besi. Kan aneh. Memang di dunia ini ada neraka, tapi karena saking takutnya kita akan pakai baju besi kemana-mana, dan kita akan menangis dengan mengeluarkan nanah. Itu kata Allah di dalam hadis qudsi itu ya, di riwayat Nabi Yahya bin Zakaria. Nah, itu sudah selesai bab 4 tentang hawa nafsu. Tapi bab berikutnya masih sama. Cuma di sini nafsu dan syaitan ya, bab 5 itu. Kita lanjutkan al-babul khamisu, bab yang kelima, fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan. Bagaimana kemarin kan dibahas tuh bagaimana nafsu itu sangat kuat, sangat perkasa, sangat ganas. Nah, pada bab 5 ini bagaimana mengalahkannya nafsu itu, wa adawati syaitan, dan bagaimana kita membuat permusuhan dengan syaitan atau memusuhi syaitan. Jadi jangan sekali-kali bersahabat dengan syaitan itu. Karena memang Allah bilang syaitan itu musuhmu, maka musuhilah. Nah, kita baca, yang bagi lil aqili, orang yang berakal itu semestinya, orang yang berakal mesti an yaqma'a syahwatan nafsi bil ju'i, mestinya harus mengendalikan atau melawan gitu ya, menundukkan syahwatnya itu bil ju'i, dengan lapar. Lagi-lagi lapar lagi nih. Emang ini banyak pembahasan perut ini. Jadi emang nafsu itu bahan bakarnya yang paling empuk gitu ya, yang paling besar itu ya perut itu, makanan. Maka harus dikendalikan hawa nafsu kita dengan cara melaparkan diri. Kenapa? Idil ju'u qahrun li aduwillah, karena lapar itu qahrun, perisai, cara untuk mengalahkan musuh Allah, cara untuk menekan atau melawan, melemahkan musuh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami fadayyiku majariyahu bil ju'i. Ini sering kita baca ya. Kemarin waktu bulan Ramadan ketemu lagi hadis ini. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak cucu Adam, maka tekanlah, persempitlah perjalanannya, pergerakannya. Syaitan mengalir di dalam tubuh anak cucu Adam, maka persempit perjalanannya, pengalirannya dengan cara bil ju'i, dengan cara lapar atau ya puasa. Inna aqraban nasi ilallahi ta'ala yaumal qiyamah, sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada Allah pada hari kiamat, man atala ju'ahu wa atsyahu, orang yang lama laparnya dan hausnya. Ini memang banyak Pak. Jadi hadis-hadis kayak gini tuh banyak. Orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat, orang yang banyak sujudnya. Ada hadis orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan orang-orang miskin. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang akhlaknya bagus. Itu hadis-hadis kayak itu banyak ya. Di sini salah satunya itu. Orang yang paling dekat kepada Allah pada hari kiamat adalah orang yang sering lapar dan sering haus, atau lama haus. Intinya orang yang tidak sering kekenyangan. Kita sudah pernah bahas panjang lebar ya, bahayanya orang yang kenyang, susah zikir ya, sholatnya susah, baca Quran ya malas, apa-apa ibadah itu nggak ada yang enak Pak. Kalau lapar itu nggak ada yang enak. Ya enaknya tidur dong.
tidur, nonton, ngelamun, orang lapar kayak gitu, orang kenyang. Nggak ada ibadah yang enak, orang kenyang. Jadi yang paling dekat pada Allah pada hari kiamat yang lama laparnya dan hausnya. Wa a'zamul muhlikati libni Adam, dan bahaya yang paling besar terhadap anak cucu Adam, bahaya yang paling besar bagi anak cucu Adam, yaitu syahwatul batni, syahwat perut. Nah, ini dijelaskan nih yang kita bilang tadi. Fabiha ukhrija Adama wa Hawa'a min daril qarar ila dari dzulli wal iftikar. Dengan syahwat perutlah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga atau darul qarar, dari surga tempat yang serba enak, tinggi, mulia, dijatuhkan ke darul dzilli wal iftikar, tempat yang hina dan rendah, yaitu dunia. Jadi surga tinggi mulia, dunia rendah, di bawah hina. Adam jatuh dari surga ke dunia gara-gara syahwat perut. Kenapa? Idnahahuma rabbuhuma an akli syajarati. Karena Allah sudah melarang dia dari memakan pohon, bukan pohon benar, makan buah. Syajarah di sini maksudnya buah pohon. Allah sudah melarang memakan buah. Faghalabathuma syahwatuhuma, tetapi dia dikalahkan oleh syahwatnya, nafsunya, hatta akala, sehingga ia akhirnya makan. Dia berdua. Fabadat lahuma sawatuhuma, karena makan maka tersingkap aurat keduanya. Wal batnu ala tahqiqi yanbu'u asyahwat, dan perut pada hakikatnya bisa menumbuhkan syahwat. Di perut itu bisa menjadi tempat tumbuhnya syahwat. Ya. Gimana Pak dengar penjelasan kayak gini? Jangan-jangan pulang-pulang nih suruh makan istrinya nggak mau lagi nanti. Nanti istrinya tanya-tanya, kenapa nggak makan? Tadi pengajiannya Ustaz makan bahaya, cara setan katanya. Nanti puasa nggak iftar bahaya juga. Ini bukan nggak boleh makan loh ya. Pembahasan kayak gini tuh agak ekstrim begini tuh sebetulnya yang diancam tuh kekenyangan, yang bisa melalaikan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja ya. Sebagai ilmu ya, sedikit demi sedikit kita ikuti ya. Kita teruskan, ini kayaknya asik nih. Wa qala ba'dul hukama, sebagian para hikmah, ahli hikmah lah. Hukama itu orang ahli hikmah. Ulama yang bersih hatinya, itu ahli hikmah namanya. Sebagian ahli hikmah itu berpesan, apa katanya? Manistaulat alaihi nafsu, siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, termasuk nafsu makan atau nafsu apapun, sara asiran fi hubbi syahwatiha, dia akan ditawan. Apa ditawan itu? Ya ditawan oleh syahwat, oleh kecintaan syahwatnya itu. Orang yang dikalahkan oleh syahwat, ya namanya dikalahkan kan ya ditawan. Orang perang kalau kalah kan ditawan Pak. Nah kita ke syahwat kalau kalah kita ditawan. Artinya dia berkuasa, dia menguasai kita. Mahsuran fi sijni hafawatiha, bahkan ia terpenjara di dalam penjara kesalahan. Jadi orang itu akan selalu melakukan kesalahan karena dia terpenjara, Pak. Syahwatnya bilang ke sini ya ke sini, ya. Jadi budak, intinya jadi budak syahwat. Dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Wa mana'at qalbuhu minal fawaid. Ini bisa dibaca wa mana'at qalbuhu atau wa mana'at qalbahu. Wa mana'at qalbuhu minal fawaid. Hatinya akan tertahan dari melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hatinya ya tadi Pak, hati ya ibadah susah, ingat Allah ya susah, karena tertahan, dia tertawan oleh nafsu. Maka kata beliau seterusnya, man syaqqa ardal jawarihi bisyahawat faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadama. Ini bahasanya puitis. Man syaqqa ardal jawarih bisyahawat. Siapa yang memberi minum atau ya memberi minum anggota badannya dengan syahwat, siapa yang memberi ya menyiramilah, siapa yang menyirami anggota badannya dengan syahwat, faqad gharasa fi qalbihi syajaratan nadama, sesungguhnya dia sedang menanam di dalam hatinya pohon penyesalan. Kita Pak kalau menyiram tanah atau kebun itu kan sedang menanam pohon. Ya, kalau kita nyiram kan ada pohon yang tumbuh. Siapa yang menyiram taman, dia sesungguhnya memelihara bunga-bunga atau kembang. Nah, kalau di sini siapa yang menyirami anggota badannya ini dengan syahwat, dia sedang menumbuhkan pohon penyesalan di dalam batinnya, di dalam hatinya. Jadi bukan pohon mangga, pohon duren, bukan, pohon penyesalan. Artinya dia akan menyesal kelak. Annallaha ta'ala khalaqal khalqa ala thalathati durubin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini masih sambungannya kata ahli hikmah. Allah menciptakan makhluk itu tiga kelompok. Nah, ini penting Pak, ingat-ingat ini ya. Allah menciptakan makhluk itu tiga kelompok lah, atau tiga versi. Kalau di sini terjemahkan apa? Tiga golongan makhluk ya, halaman 25 itu. Allah menciptakan makhluk itu tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama, khalaqal malaikata wa rakkaba fihim al-aqla wa lam yurakkib fihim asyahwata. Pertama, Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini enggak diberi atau enggak dimasukkan atau dikasih akal, enggak dikasih nafsu, syahwat. Jadi satu malaikat diberi akal, enggak diberi nafsu, itu satu. Wa raqaba fihim wa khalaqal bahaima, dan yang kedua Allah menciptakan bahaim, hewan, binatang. Wa raqaba fiha syahwata, Allah memberikan syahwat. Walam yurakkib fihal aqla, tapi Allah enggak memberikan akal. Sebaliknya. Jadi malaikat diberi akal, enggak diberi nafsu. Yang kedua binatang diberi nafsu, enggak diberi akal. Di kebalikannya. Wa khalaqa ibna Adam. Yang ketiga, Allah menciptakan Adam dan anak cucu Adam, manusia maksudnya. Wa raqaba fihil aqla wasyahwata, Allah memberikan dua-duanya, akal dan syahwat. Oh kan keren Pak. Jadi manusia itu sebetulnya lebih keren Pak dari malaikat. Malaikat itu enggak ada syahwatnya. Maka kalau malaikat enggak nyolong ya, enggak menantang, enggak dosa, wajar, memang enggak ada syahwatnya. Maka manusia itu keren di sini ya. Makanya Allah bilang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk yang paling sempurna. Jadi malaikat dikasih akal, enggak dikasih nafsu. Hewan dikasih nafsu, enggak dikasih akal. Nah, manusia dikasih dua-duanya.
Maka kata beliau ahli hikmah ini, faman, nah ini yang penting penjelasannya. Faman ghalabat syahwatuhu aqlahu, siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya mengalahkan syahwatnya. Kebalik ini, faman ghalabat syahwatuhu aqlahu, siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya. Jadi syahwatnya tinggi, lebih berkuasa. Siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, fal bahaimu khairum minhu, maka hewan lebih baik dari dia. Artinya dia lebih jelek daripada binatang. Nah, kan jelas nih. Jadi kalau kan punya dua-dua, akal, syahwat. Tapi kalau syahwatnya yang menang, jadi keinginannya, syahwatnya lebih dominan, akalnya yang kalah, maka dia lebih buruk daripada binatang. Waman ghalabat syahwatahu, dan siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, artinya akalnya lebih menang daripada syahwatnya, fahuwa khairum minal malaikah, ia lebih mulia daripada malaikat. Ya gitu Pak. Jadi manusia itu bisa melebihi malaikat, tapi bisa lebih rendah dari binatang. Ya, kita di tengah-tengah tapi bisa melebihi ke atas, tapi bisa melebihi ke bawah. Kalau syahwatnya menang ya mending kalau kambing. Masya Allah, ini nasihat yang luar biasa ya. Habis waktu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih ada cerita yang menarik ini. Insyaallah lah pertemuan berikutnya agak panjang. Jadi sekali lagi ini masih kita ngorek-ngorek ini apa jeroan kita di dalam diri kita ini. Jadi selama ini kan kita taunya keinginan, kenapa sih kita kepengen ini, kepengen itu, namanya apa? Ternyata itu namanya nafsu. Jadi dalam diri kita ada namanya nafsu atau asyahwa. Asyahwa itu kecenderungan. Sekali lagi Pak, sekali lagi saya ulang-ulang, syahwat itu asalnya enggak buruk. Kita butuh syahwat itu selama yang diinginkan syahwat itu masih yang dibolehkan. Masih yang dibolehkan, apalagi yang diperintahkan. Makan di sini kenapa bahaya? Ini bukan makan untuk bertahan hidup, makan yang berlebihan. Kenapa? Karena makan yang berlebihan itu bukan menyehatkan. Tujuannya Bapak makan apa? Tujuan Bapak makan apa? Hah? Belum tahu tujuannya makan. Tujuan makan supaya sehat kan? Iya. Tapi kalau makannya berlebihan sehat gak? Nggak sehat Pak. Jadi bertolak belakang tujuan kita makan supaya sehat. Tapi tujuan kita makan supaya sehat. Tapi makan berlebihan itu malah berpenyakit. Maka kenapa dilarang? Jadi apa-apa kalau berlebihan itu dilarang. Maka kenapa ini selalu ditekankan ya, makan sewajarnya, sebutuhnya ya. Dan lebih penting adalah supaya apa yang kita makan itu kita bisa gunakan untuk ibadah. Kalau kekenyangan kan malah nggak bisa ibadah. Jadi mohon dipahami ini secara proporsional lah ya. Jangan juga mentang-mentang ngaji mukasafatul qulub lagi malas makan, malas sakit, itu malah repot ya. Jadi yang dimaksud di sini berlebihan yang bisa merusak. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in shiratal mustaqim. Allahumma fiqil aqwam tariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.